Assalamualaikum Sobat Wiseman yang berbahagia. Saya doakan kalian sehat selalu. Kali ini kita menyajikan narasi bagaimana kecenderungan pemimpin sekarang membuat political branding agar bisa mengangkat citranya. Bagaimana itu bisa terjadi, silakan simak. Tapi jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen ya. Selamat menyaksikan. Di era komunikasi modern, political branding telah menjelma menjadi senjata utama dalam memenangkan hati rakyat. Melalui slogan manis, visual yang menggugah, dan narasi yang dikemas cerdas, seorang politisi dapat menjelma menjadi simbol harapan, perubahan, bahkan pahlawan, meskipun realitas tak selalu seindah kemasan. Political branding bekerja seperti iklan produk, membangun persepsi, bukan menunjukkan kebenaran. Dengan strategi media sosial, buzzer, dan kampanye visual, tokoh yang belum teruji bisa dipoles seolah-olah sosok yang paling layak memimpin. Citra menjadi lebih penting daripada rekam jejak. Sensasi lebih laku daripada substansi. Opini publik pun perlahan terbentuk bukan berdasarkan data dan prestasi, tapi dari branding yang terus-menerus ditanamkan. Rakyat sebagai konsumen politik terkadang tak sadar bahwa pilihan mereka dibentuk oleh ilusi yang sengaja diciptakan. Namun, dampak negatifnya bagi bangsa tak bisa disepelekan. Ketika kekuasaan jatuh ke tangan figur yang hanya kuat dalam citra, namun lemah dalam kapasitas, maka kebijakan menjadi dangkal. Keputusan strategis tak matang dan kepentingan rakyat kerap dikorbankan demi pencitraan semata. Negara bisa kehilangan arah, terjebak dalam lingkaran kepemimpinan populis yang lebih mementingkan polling ketimbang pembangunan jangka panjang. Lebih parah lagi, political branding yang manipulatif dapat memecah belah masyarakat. Polarisasi tajam tumbuh dari perang narasi, membuat sesama anak bangsa saling curiga, bahkan membenci hanya karena perbedaan pilihan politik. Akhirnya, demokrasi yang seharusnya mendewasakan rakyat justru mengetilkan mereka menjadi objek marketing politik. Bangsa ini tidak butuh pemimpin yang pandai menjual citra, tetapi yang jujur dalam bekerja, kuat dalam prinsip, dan tulus dalam mengabdi. Karena di balik kemasan yang mempesona, rakyat butuh kenyataan yang membahagiakan, bukan mimpi yang menyesatkan. Di tengah derasnya arus pencitraan dan popularitas instan, bangsa ini haus akan sosok pemimpin yang lebih dari sekedar figur di layar kaca. Ia harus hadir sebagai cahaya arah, bukan sekedar pelita sesaat. Seorang pemimpin yang sejati, ia yang visioner, mampu melihat jauh ke depan, menembus batas waktu, dan memetakan jalan bangsa menuju kejayaan. Bahkan ketika jalan itu belum dipahami oleh banyak orang, ia tidak hanya reaktif pada situasi, tetapi proaktif menyiapkan masa depan. Ia cerdas, bukan hanya dalam nalar akademis, tetapi juga dalam membaca situasi, mengelola konflik, dan membuat keputusan yang berani namun bijaksana. Kecerdasannya tak membuatnya tinggi hati, tapi justru memperkuat kepekaannya terhadap suara rakyat kecil. Namun, visi dan kecerdasan itu tak akan berarti tanpa kejujuran. Di era krisis kepercayaan, kejujuran adalah kemewahan sekaligus kekuatan utama. Pemimpin yang jujur menjadi pangkal moral, jangkar moral dalam badai kepentingan. Ia berkata apa adanya, tidak bermain dua wajah, dan tidak menjanjikan surga yang tak bisa ditepati. Lalu apakah semua ini membuatnya harus mengorbankan popularitas? Tidak. Pemimpin seperti itu justru bisa tetap populer karena keaslian hati dan integritasnya akan menyentuh rakyat lebih dalam daripada slogan kampanye.
Ia tidak mencari sorotan, tetapi tindakannya yang terang akan membuatnya bersinar. Popularitasnya bukan hasil manipulasi opini, melainkan buah dari kepercayaan publik yang tumbuh alami. Pemimpin ideal bukanlah tokoh yang dicetak oleh algoritma media sosial, melainkan dibentuk oleh nilai, ilmu, dan cinta pada bangsanya. Ia adalah teladan yang hidup, bukan simbol kosong, dan ketika ia berjalan, bangsa ini tahu kita sedang melangkah ke arah yang benar. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Terima kasih, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.